Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3K, yaitu perputaran serbuk kayu. Bahannya yang pertama yaitu serbuk kayu, kemudian air yang sedang dipanaskan. Kita masukkan serbuk kayu sebelum airnya mendidih. Kemudian kita tunggu airnya sampai mendidih dan kita akan teliti gerakan dari serbuk gergaji sejauh air yang mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, maka serbuk gergaji dapat bergerak karena adanya pengaruh perubahan suhu dan massa jenis. Jika suhu semakin naik, maka partikel air akan bergerak, dan dari situlah serbuk gergaji itu bergerak mengikuti geraknya partikel air. Saya akan mempraktikkan peristiwa 3M uji coba konveksi. Alat yang digunakan yaitu lilin dan korek kayu. Yang pertama, nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Terus pelan-pelan ujung korek di bawah ke nyala lilin. Dan kita melihat korek api bisa nyala sendiri tanpa disentuhkan ke nyala lilin. Sudah. Sukses. Iya. Udah betul. Nih, Putri, halo guys. Udah. Selanjutnya saya akan mempraktikkan peristiwa 3O uang logam menari. Alat yang digunakan yaitu botol minum soda yang sudah didinginkan dan uang logam. Yang pertama, letakkan botol minum soda yang sudah dingin di meja, lalu tutup menggunakan uang logam. Setelah itu, basahkan pinggir antara uang logam dan botol. Pinggir sini ya, Diva? Iya. Setelah itu kita amati kenaikan logam. Manjai. Gitu. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3P, yaitu jus yang melompat. Alat yang digunakan botol kaca atau tabung dan selang yang sudah dikasih plastisin. Ditutup dengan rapat biar tidak ada udara yang masuk. Tuangkan air panas di luar tabung. Setelah dituangkan, kita lihat reaksi apa yang terjadi. Air berwarna akan naik ke pipa. Kemudian kita tuangkan air dingin di luar tabung. Kita tunggu reaksi apa yang terjadi. Air berwarna yang tadi naik akan turun seperti semula. Nah, seperti apa yang kita lihat, ya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3S, yaitu pemuaian gas. Alat yang digunakan 2 tabung kaca, selang, sama lilin. Tabung yang pertama dibakar pakai lilin,
tabung yang kedua, botol yang kedua diisi air. Ribet iPhone. Kita tunggu reaksi apa yang terjadi pada, lihat reaksi pada botol yang kedua yang diisi air. Ini selangnya saling terhubung ya guys ya. Nah, kita perhatikan sama-sama apa yang akan terjadi pada tabung yang kedua ini. Bisa kita lihat, perhatikan sama-sama. Kita lihat ada Nah, bisa kita lihat di situ ada gelembung di tabung kaca yang kedua. Itu disebabkan oleh adanya dorongan uap dari salah satu botol yang dibakar dengan lilin, sehingga menciptakan gelembung atau menghasilkan gelembung seperti yang kita lihat. Baik, di sini saya akan mempraktekkan pelenturan benda padat, di mana alat yang digunakan lilin, kawat tembaga. Kita akan membakar kawat tembaga karena kita akan melihat reaksi apa yang terjadi pada kawat tembaga ini. Kita bakarnya agak di tengah ya, bukan di ujung, tapi agak ke tengah. Kita akan lihat kawat tembaganya apakah bengkok ke atas atau ke bawah, atau tidak bengkok sama sekali. Nah, setelah beberapa saat kita bakar, kita lihat kawat tembaganya berubah bentuk, yang tadinya lurus menjadi agak bengkok ke atas ya guys. Kenapa bisa bengkok? Karena molekul-molekul besi itu bisa bergerak ketika dipanaskan. Makanya saat dibakar bisa membengkok. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3R, pemuaian meter. Alat-alat digunakan itu logam, kuningan, besi, lilin, atau bisa gunakan parafin juga. Kita bakar beberapa menit. Kita lihat reaksi apa yang terjadi. Kita lihat yang mana yang lebih cepat panjang atau pemuaiannya yang lebih cepat di antara ketiga ini, aluminium, kuningan, dan besi. Kalau kita lihat bahwa aluminium lebih cepat pemuaiannya daripada kuningan, sedangkan kuningan lebih cepat daripada besi, dikarenakan koefisiennya aluminium lebih besar daripada kuningan, sedangkan koefisiennya kuningan lebih besar daripada besi.
Karena pemuaian itu adalah pertambahan panjang, luas, dan volume suatu benda apabila dipanaskan. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3T, air dari api. Alat yang digunakan lilin, korek api, sama gelas yang dingin. Ini masih saya dinginkan. Kemudian kita hidupkan terlebih dahulu lilinnya. Lalu kita telungkupkan gelas yang telah didinginkan pada lilin yang masih nyala, dan kita tunggu beberapa detik apa yang akan terjadi pada gelas tersebut. Di dalamnya terlihat ada kabut sehingga gelas ini agak terlihat lebih kabur. Coba lihat, Bek. Iya, betul Mas. Di sini saya akan mempraktikkan peristiwa 3U, air mendidih di cangkir kertas. Alat-alat yang saya gunakan di sini ada kompor, ada cangkir kertas, ada panci juga. Kemudian kita isi cangkir tersebut dengan air. Terus kita letakkan cangkir kertas ini di atas kompor dengan dikasih penampa panci. Kemudian kita hidupkan kompor. Kita akan melihat bahwa air akan mendidih di atas cangkir kertas. Kita hidupkan kompornya. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Yang harus diperhatikan, kita jangan menggunakan gelas kaca atau yang dari atom agar gelasnya tidak meleleh. Setelah beberapa menit saya panaskan, kita bisa lihat ada gelembung-gelembung kecil di dalam gelas, dan kita dapat menyatakan bahwa benar air dapat mendidih di atas cangkir kertas yang dipanaskan di atas panci. Baik, di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3V, yaitu penentu suhu, yang bahan-bahannya terdiri dari gula, sama kepala korek api, kayu, parafin, roti, sama piringan. Kemudian kita tata seperti ini, teman-teman. Yang jaraknya itu harus sama dari pusat ke belakang. Di sini ada korek api, saya taruh di sini. Terus ini kayu, ini gula, ini parafin, terus ini batu, roti, sama kertas. Teman-teman, tadi ada batu, saya lupa sebutkan. Kemudian kita panaskan piringannya, dan kita bisa lihat mana yang lebih dulu terbakar. Tadi saya menggunakan lilin tapi nggak kebakar. Sekarang saya menggunakan kompor. Kita lihat mana yang akan duluan terbakar. Yang pertama terbakar itu korek, kemudian gula, sama ini
rotinya udah mulai gosong. Kemudian parafin udah mulai terus kayu, ini kayu udah mulai terbakar teman-teman, udah mulai mengeluarkan keringat. Tuh parafin udah nggak ada, berarti parafin terus ke kayu. Kemudian kertas, ini kertasnya udah mulai terbakar. Kertasnya udah mulai terbakar habis. Kayunya udah gosong tapi batunya nggak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan peristiwa 3W bagian terpanas dari nyala api. Yang pertama kita lakukan adalah memberitahu teman-teman alat-alat yang digunakan. Di sini saya menggunakan lilin sama korek api, korek kayu ini. Kemudian kita mempraktekannya. Pertama kita mendekatkan ujung korek api dari atas nyala api. Dia cepat terbakar teman-teman. Kita coba lagi dari atas ini tanpa didekatkan ke api, koreknya tanpa disentuhkan ke api itu sudah terbakar. Kita coba lagi. Nah, tanpa kita sentuhkan ujung koreknya itu ke api, koreknya sudah terbakar. Kemudian kita melakukan yang kedua dari samping. Kita sentuhkan, koreknya tidak langsung terbakar teman-teman. Kita coba lagi. Ini lama, kebakarnya itu lama. Sekian praktek dari 3W bagian panas dari nyala api. Saya cukupkan.